Oke, hari ini kita belajar tentang metode belajar dan pengaturan waktu. Jadi ada dua hal yang akan kita bahas ya. Sekarang kita akan bahas tentang metode belajar. Nah, cara belajar seseorang ini adalah kombinasi dari bagaimana ia menyerap, mengatur, dan mengolah suatu informasi. Nah, lalu bagaimana sih cara belajar atau gaya belajar kamu itu seperti apa? Nah, makanya saya akan kasih tahu ada 3 tipe belajar seseorang. Ada 3 tipe belajar seseorang. Yang pertama itu ada tipe belajar visual. Nah, yang kedua ada tipe belajar auditori. Yang ketiga ada tipe belajar kinestetik. Dari ketiga tipe belajar tersebut, kamu termasuk kategori yang mana? Ya, disimak baik-baik ya. Yang pertama ada tipe belajar visual. Nah, untuk orang yang mempunyai tipe belajar visual, mereka itu cenderung untuk menyerap, mengolah, dan mengatur informasi itu dengan indera penglihatan atau melihat. Nah, contohnya lebih suka menggambar dibanding menggambar sesuatu, meringkas sesuatu sambil dicatat gitu ya, dibandingkan kamu hanya mendengarkan. Nah, lalu kamu lebih paham, lebih suka melihat peta dibandingkan dengan saat kamu mendengarkan orang menjelaskan rute jalan. Nah, dari kedua contoh tersebut, kamu udah bisa bayangin ya, kamu tuh masuknya ke tipe yang ini bukan nih cara belajar kamu. Oke ya. Berikut ciri khas dari seseorang yang mempunyai tipe belajar visual. Setelah mengetahui ciri khas dari tipe belajar visual, nah, kamu termasuk nggak nih dalam tipe belajar yang seperti ini? Kalau iya, nih ikutin tips yang saya berikan ya. Yang pertama, kamu harus punya buku catatan kecil atau buku yang mudah kamu bawa, yang simple. Nah, jadi kalau kamu udah punya buku itu, apapun informasi yang kamu ketahui, yang kamu dengar, kamu bisa langsung catat untuk menghindari kamu lupa. Jadi kamu harus bisa menguasai teknik mencatat dengan cepat dan efektif. Nah, tips yang kedua itu ada mind mapping. Apa sih mind mapping? Nah, biasanya orang yang punya tipe belajar visual ini, mereka cenderung menyukai gambar. Jadi kamu ringkas buku atau ringkas pelajaran kamu itu dengan mind mapping. Seperti ini contohnya mind mapping. Oke, jadi kamu termasuk nggak nih tipe belajar visual? Kalau iya, coba deh kamu ikutin tips dari saya. Semoga membantu. Tipe yang kedua ada tipe belajar auditori. Nah, tipe yang ini biasanya mereka cenderung menyerap, mengolah, dan mengatur informasi itu dengan indera pendengaran atau mendengar. Contohnya untuk tipe belajar auditori ini kebalikan dari tipe belajar visual yang tadi saya sebutin ya. Ciri-ciri untuk tipe belajar auditori ini biasanya mereka lebih suka mendengarkan ceramah, mengikuti seminar, mengikuti pelatihan dibandingkan harus membaca buku. Dan mereka lebih suka berbicara dibandingkan menulis. Nah, ciri khasnya akan saya sebutin di bagian berikut ya. Jika kamu sudah merasa bahwa, oh iya nih, kayaknya aku tipe belajar seperti ini. Nah, ada tips buat kamu yang tipe belajar secara auditori. Yang pertama, kamu lebih baik belajar secara berkelompok, membuat kelompok untuk berdiskusi. Jangan ragu buat merekam sesuatu yang kamu ketahui. Misalkan kamu belajar di sekolah, terus kamu nggak masalah kamu gunain handphone kamu untuk ngerekam guru kamu yang lagi menjelaskan. Lalu kamu putar kembali rekaman itu untuk kamu belajar di rumah. Dan kamu juga jangan ragu untuk minta penjelasan secara verbal kepada guru kamu atau teman kamu yang menurut kamu lebih mengerti dari kamu.
kamu minta penjelasan yang lebih rinci lagi. Bila perlu kamu rekam lagi itu penjelasannya. Jadi kamu bisa belajar lagi di rumah sambil mendengarkan. Jadi itu untuk tips auditori ya. Jadi selamat mencoba untuk kamu yang mempunyai tipe belajar auditori. Yang terakhir ada tipe belajar kinestetik. Biasanya tipe ini menyerap, mengatur, dan mengolah informasi ini dengan sentuhan atau gerakan tubuh. Contohnya, mereka suka berpikir sambil berjalan atau menggerakkan tubuh atau mondar-mandir, menggerakkan anggota tubuh sambil berbicara atau menjelaskan. Dan tipe ini tuh tidak suka berlama-lama duduk diam. Untuk ciri khasnya, kita lihat bagian berikut. Kalau kamu udah merasa ini tipe gue banget nih, nah, yang pertama harus kamu lakuin untuk belajar, kamu siapin cemilan atau makanan ringan saat kamu belajar atau ngerjain PR. Nah, yang kedua, kamu belajar di ruangan terbuka. Nah, kamu bisa deh tuh gerakin anggota tubuh kamu sebebas mungkin, yang kamu seekspresi mungkin. Biasanya seseorang yang punya tipe ini, dia itu gemar menari atau ngedance. Nah, untuk kamu yang suka banget nari atau ngedance, kamu bisa manfaatin nih dance kamu untuk dimasukin atau diaplikasiin dalam belajar. Contoh gimana? Nah, kamu bisa ngedance, gerakin kaki kamu ke depan atau ke kiri sambil menghafal pelajaran itu ya. Nah, yang kedua atau yang keberapa nih, yang ketiga ya. Nah, kamu bisa gerakin tangan kamu. Yang pertama, gerakin ibu jari, semua tangan atau apapun yang bisa kamu gerakin untuk menghafal. Gerakin jari kamu yang pertama untuk rumus, atau kamu bisa ngapalin rumus-rumus keuangan, rumus-rumus perpajakan, atau yang lainnya kamu bisa pelajarin. Oke, untuk metode belajar ada 3 tipe belajar. Tadi udah kita bahas semua dan semoga bermanfaat. Oh, let me up with a bright smile on now.